Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Orang yang mengaku tadi berkata, kau juga dihitung. Tujuannya adalah untuk memiliki alasan yang sebenarnya untuk mengirimkan tentaranya untuk mengambil alih tanah suci air surga. Mendengar itu, orang yang muda nih yang kanan nih, dia mengelak. Mustahil, kau pasti disuruh untuk mengatakan hal seperti itu. Yang mengaku tadi melanjutkan, aku punya buktinya. Batu refleksi sudah merekam semuanya. Lihat dirimu sendiri. Dan kita melihat ada Saint Lord kuno. Seperti yang dikatakan Saint Lord bunuh diri. Dengan cepat, Saint Lord bersujud. Ah, saya nggak waras. Lalu Lu Wuchen langsung memanggil penjaga bayangan. Penjaga bayangan nggak menghormati pengadilan celestial, pantas mati. Kau nggak bisa membunuhku. Aku milik istana kaisar. Apa dia bilang? Istana kaisar. Kenapa mereka melibatkan diri ke dalam 1000 dunia? Hanya penjaga bayangan aja yang bisa menghancurkan seluruh tanah suci. Pengadilan celestial benar-benar nggak bisa diprediksi. Dalam hati Lu Wuchen, tindakan hari ini adalah untuk menguji kekuatan penjaga bayangan. Aku nggak menyangka dia sekuat itu. Sepertinya kita memiliki kartu lain di tangan kita sekarang. Tetapi mencoba bertahan di alam semesta alternatif di mana ada orang-orang kuat yang nggak ada habisnya, aku benar-benar perlu meningkatkan kemampuanku dengan cepat. Lu Wuchen berkata, tanah suci roh kuno nggak perlu ada. Aku akan menghantuimu. Bahkan jika aku mati. Lu Wuchen. Lalu si Lin Feng sadar. Itu dia, Lu Wuchen. Terima kasih yang mulia karena telah menyelesaikan masalah ini. Lin Feng berkata, Guru, orang ini benar-benar keji. Dia pasti punya rencana. Jangan percaya padanya. Mu Sheng membalas, tutup mulutmu. Beraninya kau menghina yang mulia. Lu Wuchen, apa kau masih mengingatku? 3 tahun yang lalu, kau melukai ayahku dan menghancurkan keluargaku. Sekarang, beraninya kau menginjakan kaki ke tanah suci air surga. Seseorang berkata, Saudara Ling, kau nggak sopan. Seorang lagi menambahkan, apa yang diinginkan yang mulia dari kita? Lin Feng berkata, Lu Wuchen, aku akan mengekspos wujud aslimu hari ini. Mu Sheng berkata, Lin Feng, kau udah membawa bahaya ke tanah suci. Tapi kau bahkan gak meminta maaf tentang hal itu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengusirmu dari tanah suci ini. Guru, dalam hati Lin Feng, kenapa gak ada yang percaya padaku? Aku jenius dari tanah suci air surga. Dalam hati Lu Wuchen, bagus, mengamuk dan kehilangan kendalilah. Gerbang neraka telah dibuka. Lalu siapa namanya? Si Mu Yachen datang. Yang mulia, mari kita istirahat. Melihat itu, Lin Feng berkata, Saudari, apa yang kau lakukan? Apa kau telah disihir olehnya? Yao Chen berkata, Lin Feng, aku tahu kau salah paham. Tapi yang mulia menyelamatkan tanah suci Heavenly Water. Yang bisa kulihat adalah bahwa kau berada di bawah pengaruh mantra Lu Wuchen. Kau menukar kedamaian tanah suci Heavenly Water dengan tubuhmu. Yao Chen membalas, diam. Yang mulia gak pernah memiliki pikiran buruk kepadaku. Apa kau benar-benar menganggap martabatku seburuk itu, hah? Saudari, ini salahku. Itu kamu yang membawa bahaya ke tanah suci ini dan menghina pangeran. Itu kau yang gak sabaran dan memicu pertarungan. Aku adalah orang baik-baik, tapi kau malah mengkhianatiku. Apa artinya diriku dan tanah suci ini bagimu? Lin Feng, aku salah tentangmu. Bukan seperti itu. Dalam hati Lin Feng, ini semua karenamu. Lu Wuchen, kaulah
yang membuatnya melawanku. Nah, sistem memberitahu Mu Chen Yao dan Lin Feng berpisah. Mu Chen Yao tuh Yao Chen ya, cuma dibalik doang tuh. Mu Yao Chen dan Lin Feng berpisah. Keberuntungan Lin Feng minus 200. Metra Master penjahat plus 4000. Kau bilang kau mau menunjukkan kepada semua orang kebenaran tentangku. Kau harus membersihkannya sekarang. Kau menyakiti ayahku, menghancurkan keluargaku. Dan kita melihat semua orang melawan Lin Feng. Apa gunanya melawan keluarga Lin? Hei, lihat kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Dia gila. Dalam hati Lin Feng, brengsek, aku gak percaya aku terpojok olehnya. Orang seperti dia pasti punya dosa lain. Tidak, aku tidak bisa membuat semua orang membuat lelucon tentangku. Penjara bayangan gak ada di sini. Sekarang adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk mendapatkan kembali reputasiku. Lin Feng berkata, kau punya lidah yang fasih. Kau sudah melakukan banyak dosa dan itu gak bisa diterima. Hari ini aku akan menghukummu atas nama surga. Dalam hati Lu Chen, putra keberuntungan, ingin membunuh seseorang yang mengalahkannya. Itu adalah hal yang normal. Tapi kau itu cuma batu loncatan bagiku. Sungguh ambisius. Tapi apa yang membuatmu begitu percaya diri untuk bisa setara denganku? Lin Feng membalas, status kita nggak terlalu jauh. Kenapa juga aku nggak bisa setara denganmu? Frozen Talisman, bangkit! Kita melihat dia menyerang ke arah Lu Chen menggunakan skill Frozen Jade Sword of Red Lotus. Ini adalah kartu yang kau mainkan. Mushan berkata, jurusnya mampu mengubah warna langit. Kapan Lin Feng mendapatkan harta karun yang begitu berharga? Maju! Dan serangannya mengenai Lu Chen. Gila tuh, lihat tuh. Sampai lurus panjang banget nih. Dalam hati Mushan kuat sekali. Aku khawatir level cakra pun akan sulit untuk mengalahkannya. Jika itu tumbuh, tanah suci Heavenly Water gak perlu takut dengan apa yang diidamkan orang lain. Frozen Talisman, sungguh gerakan yang cantik. Tapi ternyata Lu Chen gak apa-apa. Sungguh cara untuk menghilangkan panas. Hah? Bagaimana bisa? Lalu tiba-tiba, hei, mau lari. Ternyata si Lin Feng mau kabur. Lalu tiba-tiba Lin Feng diam. Dalam hati Lin Feng, aku gak bisa mengontrol tubuhku. Lu Chen berkata, sekarang giliranku. Lalu Lu Chen menyerang ke arah Lin Feng. Kau udah berlutut, kau masih bisa mencobanya. Dalam hati Lin Feng, intimidasinya ini terlalu kuat. Dan Lin Feng langsung diserang oleh Lu Chen. Usia yang mulia baru 18 tahun. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kau raih hanya melalui keluarga. Dalam hati Yao Chen, jadi ini adalah orang yang telah aku janjikan kesetiaanku. Dalam hati Lu Chen, pertahanan pada tubuh naga tua hanya 38, namun sudah sangat kuat. Mata naga hanya pada kondisi utamanya. Kekuatannya gak akan terbayangkan setelah tumbuh. Lalu Lin Feng pun tumbang. Kekuatan yang dimiliki yang mulia sangatlah menakutkan. Villain point plus 200, plus 300, plus 500. Sistem memberitahu Lin Feng kehilangan reputasinya. Keberuntungan minus 100. Master Villain point plus 3000. Dalam hati Lu Chen, jika keberuntungan farming Lin Feng memungkinkanku untuk mendapatkan villain point, aku akan mendapatkan lebih banyak dari membunuhnya. Sistem memberitahu putra keberuntungan dilindungi oleh surga. Tindakan paksa akan menyebabkan hukuman serius. Lu Chen berkata, dia sangat beruntung. Namun aku nggak bisa berbuat apa-apa. Sungguh memalukan. Sistem memberitahu Master perlahan-lahan dapat melemahkan keberuntungannya yang akan mengakibatkan dia kehilangan gelar putra keberuntungan sehingga diperbolehkan untuk membunuhnya. Lin Feng, putra keberuntungan, item jimat beku, inti keberuntungan, stella jimat keberuntungan, 500 emas. Jadi hadiah kekalahan saat ini tidak ada. Dalam hati Lu Chen, nggak apa-apa. Aku akan memainkan permainan menunggu. Begitu banyak keberuntungan di tangannya. Kita akan membiarkan dia menjadi tikus harta karunku dan menjadi harta karun kaisar untukku. Si tetua Golden Core berkata, yang mulia, anak ini sangat arogan. Kenapa kita nggak menghabisinya di tempat? Dalam hati Lu Chen, dia adalah tikus harta karun yang potensial. Bagaimana bisa aku membunuhnya? Lin Feng mungkin ceroboh, tapi dia bertindak hanya untuk tanah suci Heavenly Water. Since leadermu, aku akan meninggalkannya padamu. Yang mulia, Anda memiliki hati yang besar. Dalam hati Mushan, dia meninggalkan ini padaku, bukan untuk membunuhnya. Jelas, dia membiarkan Lin Feng pergi. Lin Feng berkata, cukup dengan semua acting itu. Mushan berkata, yang mulia mengampuni nyawamu, tapi kau masih gak menghormatinya. Sepertinya aku hanya bisa mengakhirimu dengan tanganku sendiri. Dan si Lin Feng dihantam ke tanah. Cepat, lempar Lin Feng ke dalam gua yang menyala-nyala agar dia bisa memikirkan kembali tindakannya. Dalam hati Mushan, Lin Feng, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Lalu mereka menghampiri Mushan dan berkata, selamat Saint Lordmu, tanah suci Heavenly Water naik ke atas. Iya, kau telah membesarkan putri yang baik. Bukan apa-apa. Yao Chen berkata, silakan minum teh yang mulia. Lalu kita melihat si penjaga bayangan datang. Dia berkata, yang mulia, tanah suci Ancient Spirit telah dihancurkan. Mendengar itu,
Mereka kaget, itu bahkan belum ada satu dupa. Jadi inilah kemampuan sebenarnya dari level True Lord. Untungnya kita nggak menyinggung yang mulia. Seperti yang kukatakan, aku akan memberimu hadiah. Aku akan memberimu tanah suci Ancient Spirit. Baik, dalam hati mereka, tanah suci Ancient Spirit jauh lebih baik daripada tanah suci Heavenly Water. Pangeran itu murah hati. Jika kita mengikutinya, kita pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Tanggapan yang sangat besar. Lalu akhirnya di malam hari, Lu Wuchen pun kembali ke kamarnya. Di ruangan Lu Wuchen, akhirnya aku bisa melihat hadiahnya. Sistem berkata, "Selamat Master, Anda telah memperoleh total 13.100 poin penjahat. Apakah Anda ingin meningkatkan metode kultivasi Anda?" Kitab suci Kaisar Gunung dan Laut memiliki rahasia menjadi seorang kaisar. Melihat seluruh daratan, banyak orang akan iri. Aku hanya bisa mencapai 3 level pertama. Aku nggak percaya kau bisa meningkatkannya. Sistem membalas, Anda meremehkan saya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda beberapa bisnis yang serius. Lalu si Lu Wuchen langsung naik level. Itu terobosan ke level 4. Kultivasiku menjadi alam ke-6, level cakra tingkat menengah. Tapi sepertinya kitab suci Kaisar Pegunungan memiliki beberapa bug. Bisa aja loh, kitab suci punya bug. Ayah kaisarku bahkan gak bisa mencapai tertinggi setelah mengembangkan ke level 9. Selama aku menggunakan poin penjahatku untuk naik level, aku bisa mengabaikan bug ini aja. Mari kita lihat apa ada yang bermanfaat. Si Lu Wuchen membuka shop system. Item pertama, ngengat sutra berbisa. Hidup di tubuh manusia seperti parasit, menelan darah dan merusak kewarasan inangnya. Harga 5.000. Alat pelacak versi Xuan Huan. Ini akan berhasil. Pergi. Lalu Lu Wuchen memanggil Yao Chen. Bantu aku. Baik, Lu Wuchen berbisik. Ada seseorang di tanah sucimu bernama. Dalam hati Yao Chen, bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Pria ini tahu terlalu banyak. Itu menakutkan. Sekarang kita melihat Lin Feng. Dia sedang diikat. Mustahil. Aku seharusnya menyelamatkan tanah suci dan menyelamatkan semua orang. Lalu muncul sebuah bayangan. Gue nggak tahu itu bayangan siapa, tapi kayaknya bayangan diri sendiri mungkin ya. Tapi Mimin nggak terlalu ngerti lah. Tapi itu intinya bayangan. Bayangannya berkata, menyelamatkan. Lihat dirimu sekarang. Semua untuk bajingan gak berguna itu. Diam! Bayangan itu melanjutkan. Kau adalah putra surga. Kau seharusnya membangun namamu dan menjadi terkenal. Tapi sekarang, kau hanyalah anjing kecil. Diam! Lu Wuchen, dia pantas mati. Dan Mu Shan, begitu juga Mu Yao Chen. Mereka semua pengkhianat yang menjilat iblis itu. Mereka semua harus mati. Inti spiritual. Aku akan bisa mengaktifkan stela jimatku dengan itu. Dan aku bisa keluar dari sini. Lalu tiba-tiba, Tuan Xiaorou, kita melihat ada seorang wanita yang menghampiri Lin Feng. Tuan, aku akan mengeluarkanmu dari sini sekarang. Tapi saat Xiaorou memegang rantainya, Lin Feng menjelaskan, rantai ini sudah bercampur dengan kekuatan api tanah. Kekuatanmu terlalu lemah, kau nggak bisa menyentuhnya. Yang aku butuhkan hanyalah sesuatu untuk mengisi kembali inti spiritualku. Maka aku akan bisa memulihkan kekuatanku dan melepaskan diriku dari rantai-rantai ini. Status Xiaorou rendah. Aku nggak akan bisa melakukan kontak dengan hal-hal yang bisa mengisi kembali inti spiritualmu. Dalam hati Lin Feng nggak berguna. Sepertinya hanya ada satu jalan tersisa. Kau, kemarilah. Lalu leher Xiaorou digigit. Dan kita melihat bersinar meredup. Tuan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menggigitku? Tunggu, inti spiritualku hilang. Lin Feng berkata, aku hanya meminjam inti spiritualmu sebentar untuk mengeluarkan cincin eksistensiku. Ambil cincin ini dan cari tetua Yu di aula medis. Kau harus menukar ini dengan ramuan inti spiritual. Kau melakukannya dengan baik. Ini untukmu. Dalam hati si Xiaorou, obat mujarab ini cukup bagiku untuk menembus tingkat spiritual laut. Lu Wuchen berkata, selain itu, berikan ramuan inti spiritual ini ke Lin Feng. Xiaorou bertanya, apakah yang mulia benar-benar ingin membiarkan Lin Feng pergi? Lu Wuchen menjawab, gak ada gunanya, dia terjebak di sini. Lebih baik biarkan dia pergi. Xiaorou merespon, baik, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Yao Chen berkata, Lin Rou telah melayani Lin Feng sejak dia masih kecil. Bahkan dia rela mengkhianatinya demi sebotol ramuan. Lu Wuchen membalas, sebotol ramuan nggak ada artinya bagi Lin Feng. Dia telah mengikuti Lin Feng selama bertahun-tahun, namun kemampuannya tetap sama. Jadi nggak mengherankan jika dia akan mengkhianatinya. Nggak mungkin dia nggak memiliki petunjuk tentang situasi Lin Rou. Dan dia nggak cukup peduli. Dia hanya seorang pelayan biasa. Nggak ada gunanya Beng diurus. Orang yang mendapatkan kekuasaan dalam semalam, namun hanya akan membiarkan dirinya sendiri yang menikmati hak istimewa itu. Apa gunanya mengikuti mereka? Dalam hati Lu Wuchen, yang disebut putra keberuntungan dengan mulut penuh dengan pidato keadilan dan moralitas, hanyalah seorang bajingan yang nggak tahu berterima kasih. Yao Chen berkata, Lin Rou adalah seorang pelayan rendahan, tapi yang mulia bisa memperhatikan hal sekecil itu. Lu Wuchen merespon, bukan apa-apa. Dalam hati Lu Wuchen, maksudku, menurut plot yang umum,
udah pasti akan ada banyak sekali wanita di sekitar karakter utama. Bukankah ini merupakan perubahan bagi karakter sampingan yang gak relevan untuk memiliki hubungan cinta benci dengannya dan menjadi batu ganjalan bagi karakter utama? Dalam hati Yao Chen, Yang Mulia sangat kuat. Bahkan jika dia sedikit sombong di luar, dia masih memikirkanku. Dia benar-benar orang yang baik. Yao Chen berkata, Yao Chen bersedia menjadi pelayan yang mulia dan aku akan tunduk pada perintah yang mulia mulai sekarang. Oke, berdiri. Sistem memberitahu membawa putri suci keberuntungan ungu sebagai pelayan. Misi selesai. Dan naga tua ketiga dihargai. Akhirnya berakhir. Dalam hati Yao Chen, aku benar-benar harus memperhatikan metode kultivasi yang diberikan oleh Yang Mulia agar suatu hari nanti kita bisa berkultivasi bersama. Lu Chen berkata, gak ada yang bisa dilakukan sekarang, kau boleh pergi. Baik, mari kita lihat harta karun apa yang telah dikumpulkan oleh putra keberuntungan kita untuk kita. Frozen Talisman, jimat beku. Biar ku coba dan perbaiki ini. Wah, begitu kuat. Untuk berpikir bahwa ini bahkan belum sepenuhnya disempurnakan, itu menakutkan. Jika disempurnakan sepenuhnya, itu akan menjadi sepotong kue untuk menantang peringkat kehidupan. Sistem memberitahu item keberuntungan telah terdeteksi. Poin penjahat dapat digunakan untuk memperbaiki keberuntungan sepenuhnya. Perbaiki, dan akhirnya Frozen Talisman berhasil diperbaiki. Frozen Talisman itu milikku sekarang. Ini adalah obat mujarab Taiyuan. Lin Feng melanjutkan, dengan ini aku bisa keluar dari sini dalam sekejap. Si Lin Feng diberi makan sebuah pil dan Lin Feng pun kekuatannya kembali tampaknya. Dan Lin Feng berhasil kabur, berhasil melepaskan rantainya. Hah? Dan kita melihat Lin Feng langsung, "Ciao, tunggu aja. Lu Chen, kesalahan terbesarmu adalah tidak membunuhku. Kematianmu akan datang kembali." Lalu kita melihat mereka melapor kepada si Lin Feng. Mushan berkata, "Ini salahku karena Lin Feng berhasil melarikan diri. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengirim orang untuk memburunya." Si ketua Golden Blade berkata, "Tanah suci pedang emas juga telah menawarkan hadiah. Dia dicari di setiap alam." Lu Chen berkata, "Terserah, biarkan dia. Itu hanya Lin Feng. Lebih baik, lebih berhati-hati lain kali." Yang Mulia baik hati. Yang Mulia adalah pahlawan yang bijaksana. Negeriku berjanji setia padamu. Aku juga. Dalam hati Yao Chen melepaskan Lin Feng dengan imbalan 3 tanah suci terbesar. Rencana yang bagus. Kau sudah dengar itu? Tanah suci roh-roh kuno telah dihancurkan. Iya, diduga penguasa suci roh kuno termanipulasi oleh pemula. Dia menyinggung pangeran dan menyebabkan semua masalah ini. Itu Lin Feng kan? Pangeran telah menunjukkan belas kasihan padanya, tetapi dia masih bisa lolos. Sekarang dia sedang dicari. Jika seseorang berhasil menemukannya, mereka akan mendapat hadiah setidaknya Abijina kelas B. Abijina itu adalah Abijna itu adalah kekuatan dewa. Si gendut merespon, Abijna kelas B. 3 negeri suci benar-benar mencurahkan hati mereka untuk ini. Lihat itu adalah kereta pangeran. Lu Chen, aku akan membiarkan kamu memilikinya untuk beberapa hari. Tunggu sampai aku mengumpulkan beberapa jimat suci. Kita akan lihat siapa yang tertawa terakhir. Dalam hati Lu Chen, aku telah membiarkan kamu melarikan diri. Kau lebih baik gak mengecewakanku. Lu Chen berkata, Yao Chen, apa kau merasa sedih saat kami pergi? Yao Chen menjawab, gak ada hal seperti itu. Kau harus tahu, Yao Chen sudah menjadi milikmu. Sistem memberitahu, Ting, seorang anak keberuntungan baru telah terdeteksi. Suyu, sekte bulu celestial. Keberuntungan meter, 600 poin. Emas. Dalam hati Lu Chen, korban lain telah tiba. Lewati perintah, mendaratlah di sekte bulu langit. Dan kita sekarang pergi ke sekte bulu langit di puncak ilahi. Seseorang berkata, aku akhirnya mencapai level memindahkan gunung atau moving mountain. Dengan buku petunjuk Archeon Dewa di tanganku, aku akan bisa mencapai level kaisar dalam waktu 3 tahun. Seseorang berkata, Pangeran Istana Langit telah tiba di sekte kita. Murid luar, tolong minggir. Cih, bajingan sombong. Tunggu sampai aku mencapai tingkat kaisar. Semua pangeran dan putri harus berlutut di depanku. Lalu tiba-tiba ada yang menodong sebuah pedang ke orang ini. Hah? Tapi untungnya pedangnya berhenti tepat di sebelah lehernya. Dia berhasil menahan pedangnya. Nona, tidak buruk, kultivasimu telah meningkat. Apa kau yakin bisa memenangkan tempat di murid dalam kompetisi besok? Wanita ini adalah putri dari penyelidik kerajaan dari rumah Su Qinghan. Pria itu membalas, jangan khawatir Nona, aku yakin bisa menang di kelompok murid inti, apalagi di kelompok murid dalam. Su Qinghan merespon, ada baiknya memiliki kepercayaan diri, tapi jangan terlalu percaya diri. Kau benar Nyonya. Su Qinghan melanjutkan, kau bisa melanjutkan latihanmu. Aku harus menyapa pangeran. Si pria membalas, dia hanya seorang bangsawan yang gak berguna. Untuk apa menyapanya? Su Qinghan membalas, simpanlah prasangka burukmu itu untuk dirimu sendiri. Aku gak bisa membantumu jika orang lain mendengar ini. Baiklah. Dalam hati pria ini, apanya? Pangeran bajingan dan juga istana surgawi bajingan ini, mereka semua akan berlutut di hadapanku pada akhirnya. Dan Su Qinghan akan menjadi milikku juga. Di malam hari, seseorang berkata, Yang Mulia, tolong simpanlah benda langit berusia ribuan tahun ini. Ini adalah harta karun 1000 tahun. Ternyata
Ini di Sekte Bulu Langit, Istana Dalam. Seorang lagi berkata, "Yang mulia, Anda harus mencoba botol Xianlin ini. Anggur tua dari tahun 82-an. Dalam hati Lu Wuchen, sebelum ini, Lin Feng dan aku memiliki rivalitas. Tapi si Su Yu ini, aku nggak yakin dengan latar belakangnya. Bagaimana bisa membuat dia datang kepada aku?" Lalu seseorang berkata, "Yang mulia, besok adalah kompetisi sekte kami. Apakah yang mulia tertarik untuk bergabung? Spesialisasi sekte kami adalah permainan pedang. Jadi akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk melihat mereka bersaing." Sial, aku lupa. Pemimpin kita adalah seorang ahli bela diri. Kita akan mati. Kenapa pangeran harus tertarik untuk menonton petani bertarung? Lu Wuchen merespon, "Tentu saja, aku suka bermain pedang." Dalam hati Lu Wuchen, "Bingo, aku khawatir tentang tidak memiliki perubahan untuk bertemu Su Yu." Hah, aku nggak percaya. Yang mulia dan aku memiliki minat yang sama. Lalu kita melihat nih, keesokannya di Sekte Bulu Langit, lapangan bela diri. "Lihat, pangeran ada di sini." Orang yang kiri berkata, "Yang mulia, tempat ini memiliki pemandangan terbaik. Anda akan dapat melihat pertempuran dengan jelas." Wah, yang mulia beruntung. Selain dari pemimpin kita yang menggodanya, dia masih memiliki kecantikan yang melayaninya. Dalam hati pria ini, biasa-biasa aja. Dia hanya beruntung dengan kelahirannya. Aku akan menjadikanmu batu seduhan pertamaku setelah aku menjadi kaisar. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.